Sehari pasca rilis laporan keuangan kuartal 4 tahun 2023, harga saham UNVR langsung terjun bebas, minus 10,7% dalam waktu satu hari perdagangan aja. Kebetulan, waktu itu rilis laporan keuangannya sore ya, tanggal 7 Februari, tanggal 8 dan tanggal 9-nya bursa libur dan baru buka lagi hari Seninnya, tanggal 13 Februari. Dan waktu itu, saham yang katanya blue chip ini langsung rata ya, ambles minus 10,7% sejak awal perdagangan. Nah, emangnya seburuk apa sih update kinerja kuartal 4-nya ini? Dan kalau harganya turun terus, berarti makin murah dong. Apakah ini jadi kesempatan? Dan masih adakah harapan buat saham UNVR ini rebound ke depannya? Yuk tonton videonya terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, valuasi, dan prospek dari saham UNVR. Update yang kuartal 4 tahun 2023 nih. Seperti apa tren kondisi fundamentalnya, dan apakah penurunan harga saham saat ini merupakan kesempatan buat masuk, atau malah jebakan yang harusnya dihindari. Yuk langsung kita aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham Unilever. Sebelumnya, saya mau info dulu nih, kalau sekarang RDV ada versi barunya yang jauh lebih lengkap, tampilan lebih menarik, dan lebih mudah digunakan ya. Nama versi barunya adalah RDVE Plus ini. Buat teman-teman yang belum tahu, RDV merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 10 tahun terakhir. Oh iya, just info, RDV Plus ini per hari ini rilis laporan update kuartal 4 tahun 2023-nya ya. Saat ini sudah ada 20-an lebih emiten yang sudah direkap untuk data kuartal 4 tahun 2023-nya. Dan tentunya tiap minggunya bakal makin lengkap nih. Buat teman-teman yang mungkin tertarik, buat detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham Unilever dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa. Unilever ya, yaitu UNVR. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental penting buat analisa saham dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Semuanya sudah dalam miliar rupiah ya. Dan untuk tahun terakhirnya ada dua versi ya, ada yang last quarter, kebetulan ini kuartal 4 ya, tahun 2023, dan ada versi yang disetahunkannya. Nah, kita akan coba mulai ya buat analisa saham Unilever. Unilever ini kode sahamnya UNVR, nama perusahaannya Unilever Indonesia Tbk, kapitalisasi pasar atau market cap ya dalam miliar rupiah ada di angka 107 triliun rupiah nih, buat si Unilever. Untuk sektornya sendiri ada di indeks non-cyclical, subsektornya di personal care product, dan tahun IPO-nya sejak tahun 1982 ya. Jadi memang Unilever ini sudah cukup tua juga ya, ada lama di bursa kita. Buat harga sahamnya sendiri per video dibuat di tanggal 17 Februari ya, tahun 2024, ada di angka Rp2.830 per lembar sahamnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya. Kita mau cek nih dari sisi profitabilitas gimana update kinerja kuartal 4-nya. Nah, kita masuk untuk bagian yang pertama ada penjualan sales atau revenue nih. Nah, kita bisa lihat ya, untuk update yang terakhir di tahun 2023, kuartal 4-nya, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ternyata mengalami penurunan nih. Dari yang sebelumnya 41,2 triliun, tapi ternyata di tahun 2023 tinggal 38,6 triliun rupiah aja nih, atau minus 6,33%. Nah, kalau angka update kuartal 4 tahun 2023 ini ya, 38,6 triliun, kita bandingkan dengan yang versi 10 tahun lalu, di 2014, 34,5 triliun, ternyata naiknya nggak banyak ya. Dia sempat mencapai puncaknya di tahun 2019, tahun 2020, ternyata dari situ sudah mulai turun nih kinerjanya. Kalau kita lihat angka CAGR cuma di 1,25% nih, ini kecil banget ya. Nah, angka CAGR ini maksudnya kalau dalam 10 tahun terakhir dipukul rata nih growth-nya dari angka 34 ke angka 38. Ternyata setiap tahun cuma naik di 1,25% aja. Dan di sini menariknya juga kita bisa lihat ya, penurunan ini sudah dimulai dari beberapa tahun ke belakang ternyata. Di tahun 2020 seperti yang kita tahu ada pandemi COVID ya, tapi ternyata Unilever bisa mencatatkan sales atau revenue lebih tinggi nih dibandingkan tahun 2019. Tapi lucunya di sini ya, setelah pandemi COVID itu sudah mulai berakhir ya, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023, kinerjanya malah menurun nih untuk penjualannya. Nah, ini tandanya apa nih? Kalau semakin kesini semakin menurun nih untuk penjualannya. Ya berarti untuk market share Unilever itu sudah mulai kekikis sama kompetisinya ya. Mulai ada banyak kompetitor yang ngambil pangsa pasarnya Unilever. Dan ini tentunya bukan berita yang bagus.
Lanjut ya, ini dari sisi penjualan kita masuk ke bagian laba kotor. Laba kotor berarti penjualan dikurangin dengan COGS ya, atau beban bahan baku. Di sini kita juga bisa lihat ya, tahun 2023 ternyata di sini ada sedikit peningkatan nih, dari 19 triliun naik jadi 19,1 triliun rupiah. Tapi tentunya tetap nggak sampai setinggi tahun 2020 ya, yang mencapai 22,4 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu juga naiknya nggak sampai 1% ya, ini kecil banget juga, dan CAGR-nya juga cuma 1,29%, kecil juga. Nah, sampai sejauh ini dari sisi profitabilitas sepertinya struggle ya untuk Unilever ini. Nah, kita lihat bagian lanjut ke bagian operating profit ya, atau laba usahanya. Nah, laba usahanya malah di sini terlihat trennya lebih parah lagi ya, menurunnya jauh signifikan dibandingkan tertingginya tahun 2018 di 12,2 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalunya aja minusnya udah sampai 2 digit nih, minus 11,17%. Sedangkan CAGR-nya dibandingkan tahun 2014 malah lebih rendah ya angkanya. Di tahun 2014 bisa angkanya 7,7 triliun, malah di tahun 2023 lebih rendah ya, cuma di 6,2 triliun rupiah. Nah, ini menurut saya mulai bahaya sih. Ya, meskipun title-nya blue chip ya, tadi market cap-nya di atas 100 triliun, tapi kalau kinerja keuangannya turun, ya gimana market mau ngangkat? Nah, sekilas kalau kita lihat untuk bagian operating profit juga cukup masih berdarah ya. Sekarang kita akan lihat angka yang paling penting nih buat investor, yaitu terkait dengan net profit atau laba bersih. Nah, sini juga kelihatan ya, angkanya juga turun terus nih dibandingkan tahun 2018. Tertingginya pernah mencapai net profit di 9 triliun, sekarang tinggal 4,8 triliun aja. Sedangkan untuk tahun 2014 terakhir, itu kan di 5,9 triliun nih. Jadi lebih parah nih kinerja net profitnya dibandingkan 10 tahun lalu. Dan penurunan net profit ini sudah mulai konsisten turun ya sejak tahun 2018 nih. Jadi kondisi sebelum corona juga udah mulai turun laba bersihnya. Dan penurunannya pun juga bisa dikatakan kenceng ya, karena sudah nyampe 2 digit nih, minus 10,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. CAGR di sini juga minus ya, bahkan lebih tinggi lagi nih, minus 2,31%. Nah, sekilas dari sisi profitabilitas saja udah kelihatan ya kenapa harga sahamnya itu semakin kesini semakin turun. Cukup terjustifikasi menurut saya dari segi kinerja keuangannya. Nah, tapi kan kalau harga sahamnya turun terus berarti semakin murah dong valuasinya. Oke, nanti kita akan coba lihat ya di belakang. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, di bagian bawah sini kita bisa lihat terkait dengan beban bunga atau keuangannya nih. Ternyata beban bunga atau keuangan Unilever itu semakin kesini itu ada peningkatan ya. Dibanding tahun 2022 ada meningkat 24,3% nih. Tapi tentunya masih belum setinggi tahun 2020 sih. Jadi menurut saya masih aman untuk beban bunga atau keuangannya dari Unilever. Nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan coba lihat tren EPS-nya nih. Nah, ini bagian yang cukup menarik juga. Karena dengan tren EPS ini, kita bisa lihat nih tren setiap kuartalnya kira-kira emiten itu punya cuan lebih gede di kuartal yang mana. Nah, kita bisa lihat ya untuk Unilever di tahun 2020 nih angkanya jauh lebih gede dibandingkan dengan tahun 2021 sampai 2023. Nah, ini kenapa? Karena di tahun 2020 itu Unilever melakukan stock split ya. Jadi untuk EPS yang di sini itu masih sebelum stock split, sedangkan untuk tahun 2021 sampai 2023 sudah di stock split. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk tren Unilever di kuartal 4 terutama ya, angkanya itu biasa selalu lebih kecil nih dibandingkan dengan kuartal 1 khususnya. Di tahun 2020, kuartal 1 di Rp244 per lembar saham, kuartal 4-nya cuma Rp226, lebih rendah ya. Di tahun 2021 juga, Rp45 versus Rp36. Lalu kemudian Rp53 versus Rp20. Nah, cuma di tahun 2023 ini menarik banget nih, di mana kuartal 1-nya 37, tapi kuartal 4-nya itu signifikan jauh di bawah ya, yaitu Rp16. Nah, tadi beberapa artikel yang saya baca, alasan kenapa kuartal 4 ini kinerjanya ini cukup buruk ya, dibandingkan dengan performa kuartal-kuartal sebelumnya, itu dikarenakan adanya isu boykot ya. Karena ada isu nih yang mengatakan kalau Unilever ini ternyata produk-produknya ini adalah pro-Israel. Jadi ada boykot juga di dalam negeri, yang mengakibatkan terkikisnya penjualan juga ya, di update kuartal 4 tahun 2023 khususnya. Nah, ini sayang sekali kita bisa lihat ya, selama 4 tahun terakhir, ternyata angkanya itu turun terus nih. Jadi menurut saya dari sisi tren untuk profitabilitas masih belum menarik. Nah, tapi buat analisa fundamental kan nggak cuma ngomongin profitabilitas ya, kita juga ngomongin neraca, arus kas, rasio, dan juga valuasinya. Nah, sekarang kita bakal lanjut coba cek ya, gimana dengan kondisi neracanya nih, buat UNVR sampai update kuartal 4 tahun 2023. Nah, kita masuk ke laporan neraca di sini. Nah, seperti yang kita tahu ya, laporan neraca ada 3 komponen, ada aset, hutang, dan modal. Sekarang kita masuk ke bagian asetnya dulu nih. Nah, ternyata untuk Unilever ini mengalami tren penurunan juga nih buat asetnya. Menurut saya ini cukup bahaya ya, karena asetnya di sini yang berkurang. Tertingginya di tahun 2019 ya, mencapai 20,6 triliun, makin ke sini makin berkurang nih. Apalagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerjanya itu turun hampir 2 digit ya, minus 9,03%. Kurang lebih posisinya sama ya, sama tahun 2016 nih jumlah asetnya. Nah, kalau kita mulai pecahannya lagi ya, asetnya ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancarnya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan nih.
minus 18,18% di update kuartal 4 tahun 2023 ini. Bahkan untuk update kuartal 3-nya ini all time low ya untuk aset lancarnya dibandingkan dengan kinerja 10 tahun lalunya. Untuk aset tidak lancarnya juga mengalami penurunan ya, cuman lebih sedikit nih, minus 2,59%. Tapi menurut saya sih tetap aja ya, kalau yang namanya minus tentunya nggak bagus. Nah lanjut gimana dengan sisi hutang ya, atau liabilitas. Nah hutang ini mengalami penurunan nih. Nah hutang ini kalau turun ini bagus ya, kan semakin sedikit berarti hutangnya. Tertingginya pernah di tahun 2020, sekarang makin lama makin menipis, meskipun masih belum sampai serendah tahun 2014 ya, cuma 9,5, sekarang di 13,2 triliun. Nah, buat saham Unilever ini cukup dikenal punya tingkat hutang yang tinggi ya. Kita bisa lihat angka hutangnya di 13,2 triliun, sedangkan untuk asetnya itu cuma di angka 16,6 triliun. Jadi bisa dibayangkan ya, dari 16,6 triliun penuh asetnya, itu dibiayai 13,3 triliunnya itu dari hutang. Jadi memang cukup gede untuk hutangnya si Unilever ini. Nah lanjut kalau kita lihat pecahannya ya, untuk liabilitas ada yang versi jangka pendeknya mengalami penurunan juga di angka 11,2 triliun. Untuk jangka panjangnya naik sedikit nih di 2 triliun rupiah. Dan poin neraca yang gak kalah penting, kita juga perlu lihat ekuitasnya ya atau modalnya. Nah ini sih gawat ya, karena ekuitasnya di sini menurun nih kelihatannya nih. Tertinggi di tahun 2018, semakin kesini semakin turun. Apalagi di update yang terakhir itu kondisi modalnya jauh lebih kecil nih dibandingkan dengan versi 10 tahun lalu. Selama setahun terakhir aja minusnya udah 15,41%. Menurut saya sih ini cukup bahaya ya, karena ini artinya semakin lama perusahaan semakin menciut ya dari segi skala bisnisnya. Nah lanjut sekarang kita akan coba lihat kasnya ya, total kas yang beredar di perusahaan di update kuartal 4 tahun 2023. Angkanya ternyata all time high ya di 1 triliun rupiah. Menurut saya sih ini masih oke ya, karena tadi kita juga lihat ya untuk hutang perusahaan juga cukup tinggi, jadi butuh total kas yang cukup gede juga ya buat jaga-jaga kalau misalnya hutang jangka pendeknya perlu dilunasin dengan cepat. Lanjut kita ke bagian piutang lancar ya. Nah piutang lancar ini mengalami penurunan juga nih, lebih rendah dibandingkan 2014 dan ini cukup bahaya menurut saya. Karena untuk piutang lancar itu biasanya punya korelasi positif nih sama jumlah penjualan. Kalau penjualannya semakin banyak, maka semakin banyak juga orang yang berhutang buat beli barangnya Unilever yang menimbulkan piutang. Nah, kalau angka piutang ini semakin lama semakin kecil, ini juga menunjukkan kalau berarti pembelinya itu semakin sedikit ya. Jadi ini sayang banget, apalagi angkanya ini drop jauh banget nih, minus 40,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau dilihat cukup mengkhawatirkan juga ya untuk neracanya Unilever ini. Nah, kita lanjut ke bagian total persediaan lancar. Untuk update terakhirnya, kurang lebih rata-rata lah ya, dengan kinerja seperti tahun 2019 sampai tahun 2021. Menurut saya nggak ada masalah. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat nilai buku per lembar saham ya, atau book value per share-nya. Semakin kesini semakin kecil. Nah, ini yang perlu dicatat, di tahun 2020 itu ada stock split ya, jadi ini angka sesudah stock split, dan ini angka sebelum stock split. Tapi kalau kita perhatikan ya, angka setelah stock splitnya pun semakin kesini semakin rendah nih, dan ini juga merupakan tanda yang kurang bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sisi pembagian dividen. Unilever ini ternyata yang termasuk yang rutin bagi dividen nih. Meskipun memang semakin lama kesini semakin kecil ya angka dividen per share-nya. Jadi buat mungkin teman-teman dividen hunter yang ngincer saham Unilever buat ambil dividennya, menurut saya sih kurang cocok, karena dari sisi tren itu semakin kecil juga. Nah oke, ini kita udah analisa neracanya ya. Tadi laporan profitabilitas, laba rugi udah kurang terlalu menarik, dari neraca juga agak cukup mengkhawatirkan. Sekarang gimana dengan arus kasnya ya di update kuartal 4 tahun 2023 ini? Kita masuk ke laporan arus kas, klik di sini. Nah, arus kas ini ada 3 komponen ya. Ada arus kas from operation, ada from investment, dan from financing. Sekarang kita akan coba masuk yang pertama dulu nih, from operation. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya positif terus ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau cash flow from operation itu angkanya positif, itu tandanya duit lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik bisnis kan kita pengennya perusahaan kita cuan ya, duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar. Dan buat Unilever ini bisa dikatakan cukup ideal karena angkanya positif terus nih, cuman memang disayangkan angkanya semakin turun. Nggak ada masalah buat CFO-nya. Kita lanjut ke bagian CFI ya, cash flow from investment, total arus kas dari aktivitas investasi. Nah, sini kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya lebih banyak negatifnya nih dibandingkan dengan positifnya. Dan ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena untuk CFI, angka yang negatif itu menunjukkan ada duit yang keluar nih buat aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu, investasi itu kan tujuannya baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi cukup ideal, cuman sayang di tahun 2018 ya, angkanya agak positif sendiri, tapi overall oke lah, nggak ada masalah buat CFI-nya Unilever. Masih bisa dikatakan cukup ideal. Nah, lanjut ke bagian yang terakhir ya, arus kas ada CFF nih, arus kas dari aktivitas pendanaan atau cash flow from financing. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya negatif terus, dan gede-gede juga ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau CFF negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas bagi dividen atau lunasin hutang. Jadi nggak ada masalah banget buat CFF-nya Unilever, malah bisa dikatakan ideal nih. Nah, itu udah beres ya, menganalisa angka-angka yang ada di laporan keuangan. Sekarang kita akan coba lihat rasio-rasio keuangannya nih. Kita masuk ke sini.
Kita akan lihat yang pertama ada profitability margin ya. Buat Unilever, tren gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin ya seperti ini. Di sini kita bisa lihat ya cukup konsisten juga dengan angka penjualan tadi ya. Profitabilitas di tahun 2018 ini tergolong yang paling tinggi dan semakin kesini semakin rendah nih. Bahkan di update yang terakhirnya aja ya, tahun 2023 yang sudah kuartal 4, itu angka net profit marginnya tinggal 12% aja. 50% gross profit, 16% operating profit, dan 12% net profit. Ini cara bacanya gimana? Simpelnya, misalnya Unilever nih jualan shampoo ya, harganya 100.000. Nah, dari 100.000 ini, 50%-nya itu merupakan beban bahan baku. Sedangkan 50% sisanya adalah laba kotor ya, atau gross profit. Nah, laba kotor ini kan masih ada beban lainnya ya, beban operasional karyawan, beban marketing. Nah, setelah dikurang itu, maka sisalah tinggal 16.000 aja cuannya, yang disebut sebagai operating profit perusahaan ya, atau laba usaha. Nah, setelah dikurangin beban usaha ini, juga ada beban lainnya nih, yaitu beban keuangan dan beban pajak. Setelah dikurang itu, barulah muncul angka bersihnya, yang ternyata Unilever cuannya tinggal 12.000 aja, dari penjualan harga 100.000. Nah, kalau lihat seperti ini sangat disayangkan ya, padahal tahun 2018 itu bisa cuan 22.000 dari penjualan 100.000, sekarang tinggal 12.000 aja. Jadi memang kalau dilihat grafiknya nggak lagi sehat-sehat aja ya buat Unilever. Nah, lanjut kita ke rasio selanjutnya yaitu ROE ya, atau Return on Equity. Kita bisa lihat tren grafiknya seperti ini. Nah, buat ROE ini sebenarnya kalau kita lihat yang terakhir ya, 142% ini nggak tergolong rendah ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi di sini kita jangan kejebak ya, karena tadi kita lihat ya, untuk ekuitas atau modal perusahaan itu kan semakin kesini semakin menciut. Sedangkan rumus ROE itu kan laba dibagi dengan ekuitas. Ekuitasnya menciut ya, otomatis ROE-nya jadi gede dong. Nah, jadi inilah pentingnya menurut saya kenapa kita mesti lihat angka-angka laporan keuangan juga ya, nggak cuma langsung lihat rasionya aja. Nah, lanjut kita ke bagian rasio debt to equity ya, atau rasio hutang terhadap modal. Kita bisa lihat angkanya semakin lama semakin tinggi tingkat hutangnya, dan ini merupakan hal yang kurang baik ya. Karena untuk rasio hutang idealnya itu di bawah 1. Dan kalau kita lihat di sini, angka di update terakhirnya sudah mau mencapai 4 nih. Sedangkan rata-rata 10 tahunan aja itu nggak nyampe 4 ya, cuma di 2,85. Berarti all time high nih untuk tingkat hutangnya dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Jadi perlu hati-hati ya, kebanyakan hutang nanti hati-hati bangkrut. Nah, lanjut sekarang kita lihat cash rasionya. Nah, kalau cash rasio ini uang kas ya dibagi dengan hutang jangka pendek. Nah, kita bisa lihat semakin ke sini angkanya semakin tinggi ya. Nah, semakin tinggi merupakan hal yang bagus, tapi kalau angkanya 0,09 ini terlalu kecil menurut saya. Karena idealnya untuk cash ratio itu di 0,3 lah minimal, atau malah kalau bisa ideal di angka 1, yang berarti jumlah kasnya sama dengan jumlah hutang jangka pendeknya. Kalau ini menurut saya masih kekecilan. Nah, lanjut ya ke bagian current ratio. Kalau current ratio ini berarti adalah aset lancar dibagi dengan hutang jangka pendek. Semakin kesini angkanya semakin kecil, yang berarti kurang bagus ya. Berarti tingkat hutangnya semakin lama semakin tinggi dibandingkan dengan aset lancarnya. Ya, overall terlihat sepertinya memburuk ya. Lalu kemudian lanjut ke bagian quick ratio. Nah, kalau quick ratio ini adalah aset lancar dikurangi persediaan dulu, baru dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Semakin kesini angkanya juga semakin kecil dan menunjukkan perburukan kinerja ya. Jadi perlu hati-hati banget sama tingkat hutangnya Unilever ini. Nah, lanjut ke bagian interest coverage ratio. Nah, interest ini adalah bawaan bunga ya, kita menghitung coverage-nya. Nah, semakin sini angkanya semakin kecil ya, meskipun masih belum sampai sekecil tahun 2019 sampai 2021, menurut saya masih oke, di angka 59,52 ini, nggak ada masalah. Nah, lanjut kalau kita lihat rasio dividennya ya, dividen yield selama 10 tahun terakhir ternyata trennya seperti ini. Di laba bersih tutup buku tahun 2022, dividen yang dibagikan di tahun 2023 adalah sebesar 2,9% yield-nya. Menurut saya sih untuk dividen yield seperti ini ya, tergolong kecil ya, dibandingkan dengan deposito yang punya tingkat resiko lebih rendah. Kalau kita beli saham Unilever, misalnya kita dapat dividen 2,9%, tapi kalau harga sahamnya turun, ya sama aja bohong. Lebih gede ruginya dibandingkan deposito di bank. Jadi menurut saya nggak cocok banget buat teman-teman yang dividen hunter. Nah, sekilas kita sudah lihat ya, laporan keuangan perusahaan update yang terakhir dan rasio keuangannya kayaknya memang nggak menarik dan cukup parah juga ya. Dan menyebabkan harga sahamnya makanya bisa turun sampai 10,7% di satu hari perdagangan aja setelah rilis laporan keuangannya. Tapi kalau harga sahamnya turun terus kan berarti makin murah. Iya betul, makin murah. Nah, kita akan coba lihat rasio valuasinya sekarang seperti apa kondisinya. Nah, kita tekan rasio valuasi di sini. Kita akan masuk ke rasio valuasi yang umum dulu ya, yaitu price to book value nih atau PBV. Kita bisa lihat trennya selama 10 tahun terakhir dan kita bisa lihat di update yang terakhir ternyata memang all time low ya, di angka 31,93 aja. Nah, di sini ada dua strategi ya yang biasa saya gunakan untuk membandingkan seberapa murah valuasinya. Ada metode pertama yang membandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya ya. Kalau kita bandingkan angka 31 ini dengan rata-rata 5 tahunannya ya di angka 46, berarti angka 31 saat ini punya tingkat diskon sebesar 30% ya dibandingkan dengan 46 dan punya potensi gain 44% kalau balik ke angka 46 lagi. Dengan target harga jual sahamnya di Rp4.000 yang tergolong under value.
Nah, tapi tentunya dengan catatan ya, kinerjanya juga harus membaik nih. Tadi kita lihat kinerjanya semakin lama semakin turun. Ya, kalau ke depannya makin turun terus, ya makin sulit nih tercapai buat angka rata-ratanya lagi. Yang ada malah mungkin bisa turun lagi. Ada juga strategi yang kedua, yaitu membandingkan dengan angka PBV wajar ya, secara rule of thumb, yaitu di angka 1. Nah, kalau misalnya angka 31 ini balik ke angka 1, maka ada potensi penurunan ya sebesar 96,9% nih, dengan target harga jualnya cuma di 89 perak, yaitu over value. Nah, buat Unilever, saham blue chip menurut saya lebih cocok pakai strategi ini, cuman yang tadi, kinerjanya harus terjustifikasi dulu, meningkat. Karena kalau makin ke depan makin turun terus kinerjanya, nggak ada hal yang bisa menjustifikasi harga sahamnya harus balik ke angka rata-ratanya. Nah, jadi seperti itu. Mulai kelihatan ya, bedanya teman-teman kita yang mungkin langsung lihat rasio, mungkin mengatakan, oh sekarang murah nih, all time low, langsung beli. Tapi karena kita itu udah ngelihat laporan keuangan langsung secara trennya, kita bisa lihat meskipun murah, tapi masih belum potensial. Lanjut ke rasio valuasi selanjutnya, ada rasio PE ratio ya, atau price to earning ratio. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, angkanya juga sudah mulai menuju ke bawah ya, sekarang di 22,49. Strategi yang pertama dengan bandingan 5 tahun lalu, ada potensi naik sebesar 21%, yaitu dengan target harga di Rp3.400 tergolong fair value. Kalau kita pakai patokan rule of thumb ya, PE ratio di angka 10, maka ada potensi turun nih 55% ke harga Rp1.200. Menurut saya juga sama, untuk PE ratio kita bisa pakai angkanya di sini, cuman yang tadi, katalis untuk peningkatan kinerjanya harus terrealisasi dulu. Baru kalau sudah naik ya kinerja keuangannya, kita bisa pegang nih kalau angka 22 ini bisa balik ke angka rata-rata 5 tahunannya. Tapi kalau kinerjanya masih belum balik sih, kita masih belum yakin ya. Lanjut di bawah sini juga ada rasio valuasi yang lain ya, ada price to earning growth ratio, tapi buat Unilever kita nggak bisa pakai, karena growth-nya tadi kita bisa lihat angkanya negatif ya, makanya semuanya di sini angkanya negatif dan kita nggak bisa pakai. Di bawah juga ada rasio price to cash flow ratio ya, semakin lama semakin rendah, yang artinya semakin murah, cuman sama. Tadi kinerjanya harus bagus dulu, baru kita bisa justifikasi pakai angka rata-rata 5 tahunannya. Dan yang terakhir juga ada rasio EPS growth ya, yang biasa juga saya pakai. Nah di sini untuk EPS growth kita bisa lihat target harga intrinsiknya itu di 874 perak ya, yaitu punya potensi loss nih sebesar 69% yang tergolong over value untuk angka atau kinerja saat ini. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini, ternyata bukan hanya media ya yang menceritakan yang buruk-buruknya aja. Namun juga memang terbukti nih di laporan keuangan perusahaan kalau perusahaan memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu tadi ya update kondisi fundamental dan valuasinya. Sekarang, biar lebih lengkap lagi, saya mau bahas soal prospek yang saya temukan soal Unilever ini. Apakah ada prospek positif yang sekiranya bakal mendongkrak kinerja keuangan di tahun 2024? Yang pertama, saya temukan adalah terkait dengan tahun pemilu 2024 ya. Seperti yang kita tahu, biasanya tahun pemilu punya dampak positif ke saham consumer goods. Namun ada pengecualian tertentu nih buat saham Unilever. Kenapa? Karena fokus utama penjualan Unilever adalah di segmen home care dan personal care. Sedangkan pemilu biasanya punya lebih banyak dampak ke peningkatan penjualan produk sembako atau bahan pangan. Katakanlah seperti contohnya ICBP atau Mayora. Namun lebih minim dampaknya nih kalau buat si Unilever. Selanjutnya ada isu yang mengatakan nih kalau Unilever ini mendukung Israel dan secara langsung turut berpartisipasi dalam serangan terhadap Palestina selama ini. Isu tersebut tentunya mendorong aksi boykot ya terhadap produk-produk Unilever dalam negeri yang juga menyebabkan harga sahamnya terkoreksi kemarin. Nah, menurut analis konsumer dan teknologi dari Bloomberg Intelligence ya, Catherine Lim, menyebutkan kalau kinerja penjualan domestik kuartal 4 tahun 2023 turun karena aksi boykot sebesar 16% dari keseluruhan penjualan kuartal 4-nya. Dan kalau sentimen ini masih lanjut ya, kemungkinan bakal imbas juga nih ke penurunan penjualan di kuartal 1 tahun 2024. Kemudian ada temuan juga selanjutnya kalau Unilever menjabarkan strateginya bakal meningkatkan fokus pada penjualan produk-produk yang lebih premium nih, karena lebih menguntungkan. Ongkos produksinya bisa lebih murah, namun margin keuntungan bisa lebih besar. Namun kalau kita coba cek ya ke lapangan, kita tahu juga nih, kalau kenaikan UMP tahun 2024 bisa dikatakan cukup rendah ya, dan saya sendiri pun jadi mempertanyakan, apakah fokus penjualan ke produk premium ini jadi strategi yang tepat buat Unilever? Tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual satu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental, valuasi, dan prospek saham Unilever versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, per hari ini update kuartal 4 tahun 2023-nya udah rilis ya. Saat ini sudah ada 20-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 4-nya. Dulu saya ciptain RDV ini buat pemakaian pribadi, tapi ternyata banyak teman-teman yang berminat juga. Jadi saya buatkan versi buat teman-temannya yang tertarik. Karena memang sangat menghemat waktu analisa banget sih, dibandingkan kalau manual buka satu-satu laporan keuangan perusahaannya.
Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih, minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 4 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampel dulu gratis, jadi kalau cocok bisa langsung pesen aja. Boleh langsung DM IG saya aja, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung tanya-tanya by DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.